Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Familia. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil asesmen diagnostik. Nah, di sini saya mengambil kelas 7I di SMPN 13 Tasikmalaya. Nah, khususnya pada pelajaran matematika materi bilangan bulat. Untuk tanggal pelaksanaannya itu tanggal 29 Juli tahun 2026. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang dari pelaksanaan asesmen diagnostik ini. Yang pertama, yang pertama itu dari segi keragaman murid. Tentunya, khususnya di kelas saya itu yang jumlahnya 36 murid, memiliki kemampuan dan karakteristik belajar yang berbeda. Yang kedua itu dari segi pembelajaran ya. Tentunya kita itu harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak yang kepada murid. Kita tidak bisa dengan sembarang itu menyamaratakan pendekatan. Nah, yang ketiga ini menjadi syarat kita untuk pelaksanaan diferensiasi. Nah, dengan adanya pelaksanaan asesmen diagnostik ini akan menghasilkan data yang akurat untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, itu materi prasyarat. Maksudnya apa? Nah, tentunya sebelum kita mulai mengajarkan materi di bab ini, kita harus tahu dulu kompetensi atau materi prasyarat apa saja sih eh, yang sudah ada di murid gitu ya, untuk memastikan apakah murid itu siap sebelum mulai pembelajaran pada materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Dan selanjutnya terkait tujuan pelaksanaan asesmen. Ada beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi kompetensi prasyarat atau kognitif. Nah, tujuan asesmen ini adalah untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap konsep bilangan bulat ya. Yang kedua itu untuk mengukur aspek non-kognitif murid. Apa saja seperti gaya belajar, minat belajar, kebiasaan belajar. Lalu yang berikutnya, menyusun peta profil kebutuhan belajar. Ini, pelaksanaan asesmen ini itu tujuannya itu sebagai dasar kita untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang tujuan terakhir itu untuk merumuskan strategi pembelajaran. Nah, melalui asesmen ini kita dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu instrumen asesmen yang saya gunakan. Nah, di sini terdapat 4 jenis instrumen. Yang pertama itu untuk asesmen kognitif. Nah, bentuk soalnya itu berupa soal uraian. Nah, di mana jumlahnya itu ada 6 soal yang memuat level C1 hingga C3. Lalu untuk asesmen yang kedua, gaya belajar, bentuk soalnya itu berupa skala Likert ya, pilihan di mana ada nilainya 4 poin ya. Untuk jumlah butirnya sebanyak 18 pernyataan, di mana 6 itu mewakili gaya belajar visual, 6 lagi itu untuk gaya belajar auditorial, dan 6-nya lagi itu untuk gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya untuk asesmen minat belajar itu sama ya, bentuknya berupa skala Likert dengan 4 poin ya. Jumlah soalnya itu ada 15 pernyataan. Lalu untuk asesmen yang terakhir itu berupa kebiasaan belajar. Nah, bentuknya itu pertanyaan terbuka dengan jumlahnya itu 10 pernyataan. Untuk soal asesmennya mungkin bisa dilihat pada link berikut. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan hasil asesmen kognitif. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel ya. Di sini saya mengategorikan ke dalam 3. Yang pertama itu ada mahir, berkembang, dan perlu bimbingan. Untuk yang mahir sendiri, itu skornya lebih dari atau sama dengan 65. Untuk jumlah muridnya, itu ada 15, dengan presentasenya itu 41,7%. Lalu untuk yang berkembang, skornya itu dimulai dari 40 hingga 64. Untuk jumlah muridnya itu ada 16 dengan persentasenya itu 44,4%. Lalu untuk kategori perlu bimbingan itu skornya itu kurang dari 40, di mana ditemukan ada 5 murid dengan persentase
13,9%. Lalu dari asesmen kognitif ini diperoleh temuan penting, yaitu sebanyak 86,1% murid itu berada pada kategori berkembang hingga mahir. Yang artinya mayoritas di kelas saya itu telah menguasai materi prasyarat, menunjukkan kesiapan belajar yang baik secara umum. Namun di sini juga terjadi kesenjangan antara, nah khususnya untuk di kelas saya itu skor tingginya itu ada 100 ya, ada yang dapat 100, lalu untuk skor terendahnya itu ada yang dapat 15, satu orang. Nah, ini tentunya kesenjangan yang sangat ekstrim. Nah, artinya 5 murid ini itu memerlukan scaffolding yang intensif akibat mungkin adanya miskonsepsi yang dasar atau kesulitan operasi hitung gitu. Lalu untuk 15 murid yang mahir tadi bisa saya gunakan dalam membentuk suatu pembelajaran yang kolaboratif untuk membantu teman gitu ya atau tutor sebaya yang kesulitan sekaligus untuk membantu mereka dalam memperdalam pemahaman mereka sendiri seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan mau memaparkan hasil asesmen gaya belajar. Nah, untuk yang gaya belajarnya auditorial itu ditemukan sebanyak 14 murid dengan presentasenya itu 38,9%. Lalu untuk yang visual sendiri itu sejumlah 13 murid dengan persentase 36,1%. Lalu untuk yang gaya belajarnya kinestetik itu ditemukan sebanyak 6 murid dengan persentase 16,7%. Lalu di sini juga saya menemukan gaya belajarnya itu yang campuran ya atau multimodal itu sebanyak 3 murid dengan persentase 8,3%. Lalu di sini implikasi terhadap pembelajarannya apa? Yang pertama itu di kelas saya itu didominasi oleh kelompok yang visual dan auditorial. Itu sebanyak 75%. Tentunya saya akan dalam pembelajaran itu saya akan merancang pembelajaran yang menggabungkan antara tayangan visual yang menarik ya seperti diagram, kode warna sambil memberikan penjelasan yang lisan dan interaktif. Lalu untuk yang kinestetik itu ditemukan sebanyak 16,7%. Nah, ini dapat saya integrasikan dengan penggunaan alat peraga yang manipulatif seperti kartu bilangan atau yang melibatkan gerakan fisik seperti garis bilangan di lantai ya. Ini tujuannya agar si anak dapat mempraktikkan konsep abstrak mereka secara nyata gitu. Lalu, peran murid yang multimodal atau campuran itu apa? Yang sebanyak 8,3% ini dapat kita jadikan sebagai strategi kolaboratif. Jadi mereka bisa menjadi jembatan yang membantu murid yang lain itu menjelaskan materi kepada teman-temannya yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Atau mungkin bisa disebut dengan tutor sebaya gitu. Yang selanjutnya mengenai hasil asesmen minat belajar murid. Nah, mungkin bisa dilihat pada tabel tersebut yang menunjukkan bahwa untuk kategori minat tinggi itu ditemukan sebanyak 20 murid, lalu untuk kategori sedang itu ditemukan sebanyak 16 murid, lalu untuk kategori minat rendah, nah alhamdulillahnya di kelas saya itu tidak ada. Nah, tentunya ini menjadi temuan positif bagi saya bahwa tidak ada murid yang minat belajarnya itu rendah. Sebanyak 100% murid itu setidaknya itu punya minat belajar antara sedang hingga tinggi gitu ya. Nah, sebanyak 55,6% itu memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. Nah, tidak ada kecemasan terhadap pembelajaran matematika. Nah, tentunya ini menjadi tantangan yang besar bagi saya ya, untuk mempertahankan minat yang sedang agar tidak turun. Lalu juga untuk mengarahkan minat yang tinggi itu agar menjadi prestasi akademik mereka. Baik, selanjutnya itu terkait hasil asesmen kebiasaan belajar anak di rumah.
Nah, di sini saya dari hasil asesmen ini diperoleh pola kebiasaan anak. Yang pertama itu untuk aktivitas di rumah itu mayoritas anak itu membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Terus juga sebagian anak juga melakukan olahraga dan bermain gawai atau HP mungkin ya di rumahnya. Lalu untuk preferensi belajarnya itu sebanyak 55 hingga 60% itu anak suka secara terstruktur, di mana yang strukturnya itu bagaimana, yaitu dimulai dari mendengarkan ya, mendengarkan guru berbicara atau penjelasan guru gitu, lalu langsung mencatatnya hingga nanti diberikan latihan soal. Jadi anak itu pengennya secara terstruktur. Lalu sebanyak 25 hingga 30% juga ditemukan anak itu yang suka eksploratif seperti aktivitas di luar kelas atau misalkan bermain game edukatif gitu. Lalu untuk respon emosionalnya sebanyak 70 hingga 75% itu murid itu merasa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hambatan utamanya apa? Mungkin di sini ditemukan ya, beberapa murid itu masih kesulitan dalam mengoperasikan hitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian gitu. Oke, dari keseluruhan hasil asesmen tadi ada asesmen kognitif, ada asesmen non-kognitif seperti gaya belajar, minat belajar, dan kebiasaan belajar. Diperolehlah peta kebutuhan murid terutama di kelas saya, kelas 7I. Nah, di sini saya kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Ya, ada kelompok mahir, berkembang, dan perlu bimbingan. Lalu untuk yang kelompok mahir itu tadi skornya itu lebih dari sama dengan 65. Nah, artinya mereka itu sudah mampu menguasai materi prasyarat dengan baik dan mereka juga mampu menyelesaikan soal level C1 hingga C3 dan mayoritas itu memiliki minat belajar yang tinggi. Lalu temuan pentingnya itu murid-murid ini yang kategori mahir itu berpotensi sebagai tutor sebaya untuk membantu teman yang lain yang kesulitan belajar. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan bagi saya agar anak itu tidak stuck di situ gitu. Jadi sebisa mungkin saya harus mempertahankan kelompok mahir ini agar tetap di kategori mahir atau setidaknya bisa menjadikan mereka sebagai potensi belajar gitu, prestasi belajar. Lalu untuk kebutuhan pembelajarannya apa? Untuk yang kategori mahir ini mungkin bisa diberikan soal hots yang kontekstual, lalu memberikan proyek pengayaan, mereka berperan sebagai mentor atau tutor teman sebaya, dan bisa untuk strategi pembelajarannya menggunakan mind map atau video pembelajaran. Lalu untuk yang kelompok berkembang sendiri, karakteristiknya tadi ya, skornya itu antara 40 hingga 64. Nah, tentunya untuk murid pada kategori ini memiliki pemahaman konsep dasar yang belum utuh gitu. Untuk itu masih kesulitan dalam materi operasi hitung dasar campuran dan soal cerita. Untuk minat belajarnya itu berada pada kategori sedang hingga tinggi. Lalu temuannya ini untuk kategori berkembang di kelas saya itu paling banyak gitu ya, paling banyak di kelasnya. Terus juga harapannya memiliki apa ya, responsif gitu ya untuk setiap metode pembelajaran. Nah, untuk kebutuhan belajarnya itu yang pertama itu bisa menggunakan guided practice dengan memberikan umpan balik secara langsung. Yang kedua itu guru itu bisa menyediakan LKM yang bertingkat. Mungkin dari mulai kategori sedang, lalu sulit gitu. Lalu untuk variasi representasinya itu bisa visual, auditorial, atau kinestetik. Nah, lalu juga bisa memberikan latihan soal secara bertahap dimulai dari
mode yang mudah, sedang, hingga yang sulit. Lalu untuk kelompok yang perlu bimbingan itu tadi skornya itu kurang dari 40. Nah, tentunya anak pada anak pada kategori ini memiliki, apa ya, belum menguasai operasi hitung dasar. Nah, ditemukan juga masih ada miskonsepsi, terutama itu paling banyak pada, garis bilangan. Nah, di sini ditemukan 4 dari 5 murid itu memiliki minat, yang tinggi dalam belajar. Tentunya ini menjadi suatu kemudahan ya bagi guru agar mereka itu mudah dalam, meningkatkan belajar anak. Temuan pentingnya apa? Di sini terjadi kesenjangan ekstrim ya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ditemukan skor paling rendahnya itu 15 dan skor paling tingginya itu 100. Lalu, di sini itu harus segera dapat scaffolding atau bimbingan yang bertahap agar, apa ya, prestasi belajarnya itu bisa meningkat. Nah, kebutuhan belajarnya apa? Yang pertama itu tentunya harus memberikan scaffolding yang intensif dan personal. Lalu yang kedua itu bisa memberikan media yang konkret seperti garis bilangan secara fisik atau kartu bilangan. Yang ketiga itu bisa memberikan pendampingan sesuai gaya belajar anak. Yang keempat bisa memberikan peer tutor dengan kategori yang mahir yang di atas. Lalu yang terakhir itu bisa memberikan penguatan positif pada setiap kemajuan kecil. Jadi setiap anak melakukan kemajuan kecil gitu ya harus segera diapresiasi gitu. Selanjutnya di sini saya juga mengelompokkan strategi diferensiasi. Nah, di sini ada alternatif untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang dikategorikan berdasarkan kelompok mahir, berkembang, dan perlu bimbingan. Nah, untuk kelompok mahir sendiri bisa diberikan dengan soal HOTS kontekstual, lalu untuk membuat mind map ya, terutama ini untuk mempermudah yang gaya belajarnya itu visual. Lalu untuk video penjelasan ini juga untuk membantu anak yang gaya belajarnya itu auditorial. Lalu yang kelompok mahir ini juga bisa dijadikan sebagai mentor untuk murid yang pada kategorinya itu masih perlu bimbingan. Lalu untuk kelompok berkembang sendiri, yang pertama itu bisa membuat LKM yang bertingkat sesuai dengan representasi belajar murid. Khususnya untuk kategori visual itu bisa dibuat garis bilangan yang berwarna. Lalu untuk auditorial bisa dengan diskusi yang think, pair, share. Lalu untuk yang kinestetik sendiri, kita bisa menciptakan alat peraga atau semacam kartu bilangan manipulatif karena ini materinya masih pada bilangan bulat. Lalu untuk kelompok yang masih perlu bimbingan, itu bisa menyediakan media yang konkret seperti garis bilangan fisik atau kartu yang berwarna. Lalu juga bisa memberikan pendampingan yang personal sesuai gaya belajar anak. Terus bisa memberikan latihan yang bertahap dari operasi yang paling dasar dimulai dari penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Lalu bisa melakukan peer tutoring dengan kelompok yang mahir tadi. Jadi nanti bisa dibuat kelompok ya yang di mana kelompoknya itu berisi ada kelompok yang perlu bimbingan, berkembang hingga mahir. Lalu yang terakhir itu bisa memberikan penguatan positif pada setiap kemajuan kecil anak. Oke, selanjutnya dari keseluruhan asesmen tadi dan pemetaan hasil belajar, diperolehlah tindak lanjutnya. Di sini saya akan melakukan 5 langkah konkret. Yang pertama itu menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kelompok kebutuhan belajar yang telah dipetakan tadi. Yang kedua itu melakukan asesmen formatif berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid, khususnya untuk kelompok murid yang perlu bimbingan. Yang ketiga, saya akan mengembangkan variasi model instrumen asesmen pada asesmen berikutnya agar lebih inklusif. Yang keempat, saya akan berkoordinasi dengan guru pamong dalam evaluasi berkala efektivitas
strategi pembelajaran yang telah diterapkan. Nah, ini adalah bukti dokumentasi dari pelaksanaan asesmen kognitif kemarin. Dan itulah hasil dari pemaparan hasil asesmen diagnostik di kelas saya. Nah, mungkin cukup sekian. Barangkali dari rekan-rekan atau dosen pengampu akan memberikan masukan dan saran dipersilahkan. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.